Sepekan lebih jalani umroh di Tanah Suci Mekah dan Madinah, Anwar BAB larut dalam perjalanan religi yang khusyuk serta penuh dengan ketenangan batin. Setiap harinya hanya fokus beribadah. Anwar sendiri sampai tak menyangka jika umroh yang ketujuh baginya kali ini begitu berbeda. Tinggalkan segala aktivitas syuting di tanah air, Anwar merasa masuk ke dunia yang berbeda. Lantaran selama 12 hari umroh di Tanah Suci, semua aktivitasnya mulai dari bangun pagi sampai tidur malam hanya diisi dengan kegiatan ibadah. Nagih banget ternyata. Banget, Masya Allah, kayak tenang, jiwanya tuh kayak Masya Allah, kayak apa ya, kayak mungkin kalau buat aku adalah kita kayak tutorial masuk surga. Karena nikmatnya kayak benar-benar luar biasa ya. Kita nikmatin kenikmatan di dunia aja kayak gitu, yang cuman makan, habis makan ke masjid, terus nangis itu dalam arti bukan nangis sedih, tapi nangisnya bahagia gitu, kayak Masya Allah, kita sih nikmati ibadah yang tenang banget. Dan kita tuh cuma nunggu waktu buat azan doang, misalnya kayak dari asar ke maghrib, kita lebih banyak kayak tadarusan, lebih banyak sunah-sunahnya ke masjid, lah itu kayak mau ngapain, terus dengerin kajian. Kan ada kan di Madinah juga ada yang memang kayak membesarnya masjidnya itu kan memang salah satunya orang Indonesia. Jadi beliau tuh kayak ada kajian di masjidnya itu untuk orang-orang jemaah-jemaah Indonesia gitu. Sholat 5 waktu di masjid yang suci, sholat sunnah, mendengarkan kajian dari imam-imam besar hingga tadarusan, merupakan serangkaian perjalanan religi Anwar selama berada di Tanah Suci. Jika di Indonesia Anwar sering terburu-buru ke masjid saat azan subuh sudah berbunyi, di Tanah Suci Anwar justru sudah duduk tenang di dalam masjid, bahkan 2 jam sebelum azan dikumandangkan. Mungkin kalau yang bikin lagi itu adalah tadi yang aku bilang ya, biasanya kan kalau kan pagi syuting sampai tengah malam gitu. Kalau di sana tuh kayak udah mungkin lupa sama duniawi gitu ya kan, karena ya udah memang kita kasih waktu 12 hari. Itu memang buat yang kayak jangan sampai kita lengah gitu kan, karena kan lumayan dong, udah bayar, udah perjalanannya jauh gitu kan, terus effortnya juga luar biasa datang ke sana. Jadi kayak bener-bener sholatnya ya udah, kita nggak pernah sholat hati-hati sayang. Udah, kita sholatnya itu bener-bener kayak sholat yang nggak mau di masjid, nggak mau di hotel gitu. Jadi belum azan kan, kalau di Jakarta kan mepet ya, misalnya baru azan udah komat kita lari-lari ke masjid. Tapi kalau di sana tuh kayak mungkin karena kita pengen dapat saf paling depan ya kan, jadi 1-2 jam sebelum azan kita udah kesana, udah gebrak-gebruk. Kekuatan fisik serta ketenangan batin untuk beribadah selama berada di Tanah Suci ini lantas dirasakan oleh Anwar BAB bak mukjizat. Pasalnya, jika di tanah air Anwar gampang dikuasai rasa kantuk, tapi di Tanah Suci Anwar seolah merasa menemukan energi ekstra, terutama untuk setiap jam 2 subuh selalu menjalani sholat tahajud hingga tawaf dan sa'i. Tapi kalau di sana tuh benar-benar pure, aku matanya tuh kuat banget, kayak karena orangnya ngantuk kan ya. Ini jam 2 malam, dia mulai dari jam 2 malam. Jam 2 malam aku mandi, bayangin, mandi. Cik mandi udah kayak wangi-wangian, pakai baju sorban kayak ala-ala orang Arab gitu ya. Jam 2 ngayap masjid. Jam 3 ikutan, kalau misalnya kita mau pas lagi di Ka'bah kan ikutan tawaf dulu kan. Ikutan aja gitu supaya kita bisa nanti ada muter di saf paling awal depan Ka'bah kan. Karena kan mesti pakai buat tawaf orang kan. Itu muter di situ, terus tahajud, sholat apa, dan kayak keluar aja gitu, doa-doa dari mulut tanpa harus kayak di setting gitu, kayak Masya Allah. Tapi pada umroh yang ketujuh bagi Anwar kali ini, sang artis mengaku tak banyak meminta kepada sang pemilik kehidupan, selain hanya ingin mengucap perasaan syukur dan terima kasih. Apalagi selama 1 tahun ini, banyak rezeki yang tak terduga menghampiri Anwar, sehingga ia pun dapat membahagiakan orang tua tercinta, bahkan membiayai pernikahan sang adik, sampai membeli rumah dan tanah untuk sang adik tercinta. Sampai sana udah nggak bisa minta apa-apa, lebih kayak ke makasih. Karena aku udah janji kayak dari berangkat dari sini, kayaknya umroh yang sekarang tuh bukannya kayak mau minta gitu, tapi kayak mau ngucapin terima kasih ke Allah gitu kan. Karena Allah tuh udah ngasih bener-bener rezeki yang setahun ke belakang kemarin itu udah luar biasa. Karena kan kemarin kan sempat yang kayak ngawinin adik aku, yang bikin pesta adik aku, nikahin. Terusnya aku beliin rumah adik aku juga, terusnya ada beli sebidang tanah. Ibarat kata maksudnya itu kan bayi duniawi ya. Dan kalau bukannya campur tangan Allah, kayak aku bilang kayak ini kayaknya nggak mungkin banget deh. Terus ya Allah makasih ya untuk kaki yang udah kuat banget kerja, untuk kedua tangan yang udah bener-bener luar biasa. Terus lebih kayak minta maaf, ya Allah maafin ya kalau misalnya mulut Anwar selama di Indonesia itu ya gitu ya kan, namanya manusia kan. Kini Anwar pun sudah pulang umroh dan kembali memasuki dunia nyata, yaitu keseharian yang dipenuhi dengan kesibukan syuting mulai dari pagi hingga tengah malam. Ternyata perubahan drastis yang tiba-tiba saja dialami Anwar membawa sang artis dilanda sindrom depresi pasca umroh.
Anwar pun sempat berniat untuk langsung kembali terbang ke Tanah Suci. Tapi hal itu dicegah sang manajer, sehingga umroh yang ke-8 barulah akan dijalani Anwar pasca Hari Raya Lebaran Haji nanti. Aku sempat kemarin kan konsultasi sama psikiater kan, karena kayak ngerasa sepi, terus kayak ngerasa sedih, depression umroh. Jadi karena kan di sana kan kayak rame kan, terus dengan rutinitas yang kayak bangun tidur, ibadah, makan, ibadah lagi gitu. Pas sampai Jakarta, back to reality, aku ngerasa kayak kok sepi gitu. Terus aku sempat konsultasi, itu memang wajar namanya umroh depression. Karena ya tadi aku bilang kan, di sana kan emang lebih banyak ibadahnya, terus lebih ngerasa kayak Masya Allah. Bahkan aku udah daftar lagi buat bulan April. Masya Allah. Karena aku pengen berangkat lagi, kayak aku nanya manajer aku, lu kapan kerjanya kalau umroh lagi? Jadi kasih jeda dulu habis hajian, kan hajian bulan Mei kan. Habis hajian lu baru berangkat lagi.